Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Hyunmo lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana secara tidak sengaja Kang Hyunmo menemukan fragmen bintang yang mengandung kekuatan dari para entitas absolut. Dan karena itu, para makhluk itu yang disebut bintang pun mulai tertarik dengan Kang Hyunmo dan berniat menjadikannya sebagai bawahan. Namun Kang Hyunmo memilih untuk pikir-pikir dulu agar dia tidak membuat kesalahan. Dan scene pun lalu berpindah di mana Kang Hyunmo telah kembali dari neraka. Namun seperti biasa, saat dia spawn pasti dia bakal nyasar. Apalagi dengan keadaannya yang gak jelas itu, pastinya dia dianggap orang gendeng. "Ma, ada YouTuber lagi ngeprank!" teriak bocil yang melihat Kang Hyunmo. Dan scene pun lalu berpindah di mana Kang Hyunmo mengutarakan keinginannya kepada Yomin kalau ia ingin membeli sebuah rumah. Yomin pun bertanya kepada Kang Hyunmo kenapa tiba-tiba ia kepikiran akan hal itu. Kang Hyunmo pun lalu menjawab dengan sedikit ngegas. "Rumahku kayak mau roboh gitu, cok. Bagusan rumahmu juga," ucap Kang Hyunmo. Namun Yomin membalas kalau saat ini Kang Hyunmo tidak memungkinkan untuk membeli sebuah rumah. "Loh, kok nggak bisa? Aku kan udah kaya," tanya Kang Hyunmo heran. Lalu Yomin menjawab hal itu tidak memungkinkan karena Kang Hyunmo dikenal sebagai orang gembel yang cuma bersihin dungeon doang. Kerjaannya nempel terus sama Yomin, numpang hidup, beban keluarga, sama nggak punya bakat. Masa tiba-tiba bisa beli rumah, kan nggak masuk akal, ucap Yomin. Sontak Kang Hyunmo yang mendengar itu pun langsung kena mental, hanyut dalam fakta yang deras. Yomin pun meminta maaf jika kata-katanya agak menyakitkan. Tapi, emang bener sih. Dan scene pun lalu berpindah ke beberapa saat kemudian, di mana Kang Hyunmo sedang memikirkan perkataan Yomin tadi. Memang benar apa yang dikatakan oleh Yomin itu. Orang-orang akan mencurigainya jika dia tiba-tiba jadi kaya. Apalagi tetangga, emak-emak julid. Pasti dia dituduh pesugihan. Kang Hyunmo berpikir bahwa dia harus mendaftar sebagai hunter resmi dan memperkuat dirinya. Kang Hyunmo bingung kenapa dia nggak bisa milih bintang lebih dari satu. Kalau bisa semua kan bagus. Maruk nih bajingan. Lanjut, jika nanti dunia jatuh ke dalam kehancuran, maka dia tinggal jadi orang yang paling kuat aja, simple. Namun Yomin pun datang dan memarahi Kang Hyunmo yang lagi ngehalu sambil masak. "Masaknya yang cepet cok, gasku habis nanti," ucap Yomin. Dan scene pun berpindah di mana Kang Hyunmo dan Yomin sedang melihat berita di televisi, di mana Lee Tae-jae mengumumkan kalau ia akan menutup permanen dungeon Baekdu di utara untuk menjaga keamanan Korea. Dungeon itu berada di Korea Utara, dan sekarang Korea Utara telah runtuh akibat dungeon break, yang mengakibatkan banyak monster dengan rank bintang 5 bermunculan menyerang kota. Yomin berkata, jika Lee Tae-jae berhasil, maka hal ini akan menjadi sejarah di Korea. Yomin menambahkan, sepertinya Lee Tae-jae akan melakukan perekrutan di ujian hunter kali ini untuk mempersiapkan kekuatan untuk menutup dungeon Baekdu. Kang Hyunmo yang mendengar itu pun menjadi tertarik untuk melakukan ujian hunter kali ini. Dan scene pun lalu berpindah di hari ujian masuk hunter. Lihatlah, banyak para orang yang sedang mengantri untuk bisa menjadi hunter. Di sana juga terdapat Kang Hyunmo yang sedang mengantri juga. Om, bisa maju lagi dikit gak?" teriak bapak-bapak yang di belakangnya Kang Hyunmo. Gak sadar diri anjir manggil om, padahal udah bau tanah. Kang Hyunmo yang dipanggil om pun sontak langsung menoleh ke belakang sambil ngegas dikit. Ampun om, salah. Bang, Mas, tadi di belakang kayak om-om tadi, ucap bapak-bapak itu. Akhirnya mereka berdua pun saling mengobrol. Karena merasa kalau Kang Hyunmo masih pemula, bapak itu pun berkata, biasanya pendaftarannya nggak seramai ini, tapi karena panitianya goblok, makanya amburadul kayak gini. Lalu Kang Hyunmo bertanya, apakah bapak-bapak itu juga mau daftar jadi hunter? Namun bapak-bapak itu membantahnya, dia kesini cuma mau memperbarui nilainya saja. Dan scene pun lalu berpindah di mana Kang Hyunmo telah memasuki tempat ujian. Di sini ujiannya tuh nggak kayak yang lain, duel-duel gitu kagak. Cuma bikin KTP gitu doang lah. Minta surat, data diri, cek status sama cek skill. Nah, cek surat-surat di sini tuh formal doang ya, jadi udah pasti lulus. Aduh, kebelet Lalu cek status, ya cuma kayak ngambil darah dikit aja, dites terus ya gitu-gitu doang. Habis itu yang terakhir, cek skill. Rata-rata nilainya tuh harus mendekati 100, tapi kalau kurang nggak apa-apa, masih bisa ngulang lagi. Kayak bapak-bapak ini. Dan sekarang giliran Kang Hyunmo lah yang akan mengecek skillnya. Staf di sana memberitahu Kang Hyunmo untuk memegang erat-erat bola yang berada di dalam alat tersebut. Kang Hyunmo pun mencoba meraba-raba apakah terdapat bola di dalamnya. Di
Dan di saat dia menemukan bola itu, Kang Hyun Mo pun langsung memegangnya dengan keras. Namun krek, terdengar sebuah suara yang gak asing di telinga saat Kang Hyun Mo memegang bolanya. Sontak Kang Hyun Mo pun menjadi panik akan hal itu. Ia takut kalau alatnya jadi rusak gara-gara dia. Dan sementara para staf menjadi terkejut melihat angka hasil dari tes Kang Hyun Mo. Mereka berpikir bahwa alat ini sudah rusak. Sontak Kang Hyun Mo pun menjadi tambah panik mendengarnya. Anjing, disuruh ganti nih kayaknya, gumam Kang Hyun Mo ketakutan. Para staf itu saling berdebat, kenapa hal ini bisa terjadi, padahal alat ini baik-baik saja saat Lee Tae-jae menggunakannya dulu. Mungkin dah tua kali ya, ujar mereka. Sementara itu, si Kang Hyun Mo masih panik setengah mati, takut disuruh ganti. Rusak ya bang? Tanya Kang Hyun Mo. Lalu mereka pun menenangkan Kang Hyun Mo. Mereka akan mengkalibrasi ulang alatnya, dan Kang Hyun Mo bisa mengulang tesnya. Kang Hyun Mo pun hanya mandut-mandut aja, biar gak disuruh ganti alatnya. Dan para staf itu menyuruh Kang Hyun Mo untuk mengulang tesnya lagi. Kang Hyun Mo berpikir untuk menahan kekuatannya agar alatnya nggak rusak. Namun krek, suara renyah itu kembali terdengar saat Kang Hyun Mo memegang bolanya. Wah, rusak kayak nih alat. Udah butut kayaknya, ucap para staf itu. Sementara Kang Hyun Mo hanya terdiam saja kena mental, takut dia disuruh ganti. Gua hanya ingin. Namun untungnya Kang Hyun Mo nggak disuruh ganti alatnya. Tapi hasil tesnya masih ambigu, di mana hasil tesnya akan ditinjau lagi. Kang Hyun Mo pun hanya bisa mewek melihat nasibnya. Di saat itu, para staf pun mengumpulkan calon hunter dari kelasnya. Namun karena hasil tesnya Kang Hyun Mo belum ada, jadi dia cuma bisa bengang-bengong doang, nggak tahu mau kemana. Akhirnya Kang Hyun Mo pun diantar ke kelompok skill ambigu atau nggak jelas. Di sana Kang Hyun Mo sedikit ditanya-tanya. Stafnya bertanya, apakah skillnya Kang Hyun Mo ini ambigu atau tidak? Dan Kang Hyun Mo pun mengingat di mana saat tes darah tadi, para staf yang melakukan tesnya menjadi takut. Karena darahnya Kang Hyun Mo udah kayak simbiot. Staf itu lalu memberikan dokumen informasi tentang ujian kali ini. Dia bilang kalau grup Taesung akan ikut andil. Dia juga memberikan saran kepada Kang Hyun Mo. Kebanyakan hunter biasanya nggak bisa masuk ke dungeon, jadi jangan kecewa. Namun Kang Hyun Mo menjawab kalau ia menjadi hunter bukan hanya semata-mata demi uang. Ia ingin membuat dunia yang aman dan damai. Itulah tugas hunter yang sebenarnya, ucap Kang Hyun Mo. Bohong. Yang bener. Kang Hyun Mo pun lalu menerima dokumen itu. Staf itu juga memberikan informasi bahwa ujian kali ini akan seperti dungeon. Kang Hyun Mo pun tersenyum dan dia berkata akan menantikan dungeon itu seperti apa. Dan scene pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Lee Tae-jae yang mendatangi tempat ujian hunter. Ia kemari untuk mencari hunter yang berbakat. Lee Tae-jae lalu bertanya kepada bawahannya, apakah semuanya berjalan lancar? Dan bawahannya itu mengiyakan. Dan ia juga memberitahu Lee Tae-jae bahwa kelompok Red Butterfly juga ikut ujian kali ini. Bawahannya berkata kalau banyak guild yang ingin merekrut mereka, namun grup itu akan masuk ke guild mereka ini. Namun Lee Tae-jae membantahnya, grup itu datang kemari bukan untuk grup mereka, tapi untuk menaklukkan dungeon Baekdu. Grup itu berisikan orang-orang yang memiliki kemampuan yang cukup hebat. Selama ini, banyak guild yang mencoba merekrut mereka, namun tak satu pun mereka terima. Tapi mereka langsung datang ke sini setelah mendengar rencana penaklukan dungeon Baekdu. Lee Tae-jae lalu bertanya, bagaimana dengan pendaftar yang lain? Bawahannya berkata, kalau selain grup tadi, sisanya ampas, pada cacat semua. Namun, ia menemukan satu orang yang memiliki skill unik. Ia lalu memberikan dokumen pendaftaran Kang Hyun Mo kepada Lee Tae-jae. Ia juga memperlihatkan video saat Kang Hyun Mo mengetes darahnya yang kayak Venom. Lee Tae-jae pun sedikit tertarik dengan skill Blood Poison milik Kang Hyun Mo ini. Namun ia masih ragu karena skill ini bisa saja melukai rekan setimnya nanti. Jadi nanti aja deh, kata Lee Tae-jae. Chapter kemarin bilangnya tertarik, sekarang nanti aja. Mungkin lupa dia kali ya. Scene lalu berpindah di mana Kang Hyun Mo dan beberapa orang pun sedang menunggu untuk melakukan tesnya. Di saat itu datanglah salah satu staf yang mendekati Kang Hyun Mo. Ia lalu memberikan sesuatu kepadanya. Kang Hyun Mo pun sontak bertanya benda apa ini. Namun staf itu pun langsung pergi tanpa memperdulikan Kang Hyun Mo. Woi bang, buat apaan nih? Oh, asu, ucap Kang Hyun Mo. Aku macam bangsat ni? Dia tak nampak aku ke babi? Lalu terdengarlah pengumuman yang meminta semua hunter untuk bersiap-siap karena ujiannya akan dimulai. Dan dungeon kali ini adalah tiruan dari dungeon bintang 2 di Ukraina. Dan selama 3 jam ke depan, para hunter harus mengumpulkan fragmen yang mereka terima saat masuk. Dan staf itu pun memulai ujiannya. Dan terlihatlah Kang Hyun Mo yang bersemangat pengen lihat dungeonnya kayak apa. Susahan di sini apa susahan di neraka. Lalu keempat orang itu pun mulai saling bekerja sama untuk mengumpulkan banyak fragmen. Namun Kang Hyun Mo pun memutuskan kalau ia menolak bekerja sama.
Orang yang mengusulkan kerjasama itu pun terus membujuk Kang Hyun Mo untuk mau bergabung dengan mereka. Karena perburuannya akan jadi lebih efisien. Tapi Kang Hyun Mo tetap pada pendiriannya. Kang Hyun Mo beralasan, kalau mereka bekerjasama, fragmen yang telah dikumpulkan mereka nantinya akan dibagi rata. Gimana dia mau jadi nomor satu kalau kayak gitu? Salah satu pria di sana pun mulai geram dengan tingkah Kang Hyun Mo yang songong. Soalnya tim lain pasti udah kerjasama dari tadi. Dan kalau mereka nggak bekerjasama nantinya, mereka harus saling bertarung untuk memperebutkan fragmennya. Namun Kang Hyun Mo pun pergi dengan santai tanpa memperdulikan perkataan pria itu. Karena sudah sangat kesal, pria itu lalu menarik baju Kang Hyun Mo. Ia lalu memaksa Kang Hyun Mo untuk memberikan fragmennya kepada mereka. Daripada diambil orang lain ya kan? Kang Hyun Mo yang mendengar itu pun terdiam sesaat. Ia menyadari sesuatu. Lalu dengan gerakan yang sangat cepat, Kang Hyun Mo pun menghantamkan wajah pria itu sampai tumbang. Setelah mengurus pria besar itu, Kang Hyun Mo lalu menghampiri yang lain. Dialah yang sekarang akan meminta fragmen dari mereka semua. Kerampok gitulah. Dan dengan gampangnya mereka pun menyerahkan dan memberikan fragmennya kepada Kang Hyun Mo. Lagi pula yang dihajar Kang Hyun Mo adalah tanker. Jadi gak mungkin mereka semua bisa melawan Kang Hyun Mo. Dan Shin pun lalu berpindah ke Lee Tae-jae yang sedang memantau para peserta. Dia sudah menebak kalau para anggota Guild Red Butterfly akan mengambil fragmen dari orang yang masuk bersama mereka. Kayak Kang Hyun Mo lah. Setiap anggota itu setara dengan Hunter bintang 2. Dan jika para anggota itu berkumpul, maka mereka mungkin bisa menyelesaikan dungeon bintang 3. Sontak bawahan Lee Tae-jae yang mendengar itu pun menjadi terkejut dengan kemampuan grup Red Butterfly. Namun Lee Tae-jae berkata kalau itu terlalu cepat untuk kagum, karena mereka akan menguji grup itu lagi. Dan teriaklah salah satu anggota Red Butterfly yang telah bertemu dengan monster buatan. Monster itu sudah dipersiapkan untuk mengecek kemampuan para peserta. Bawahan Lee Tae-jae pun bertanya makhluk apa itu, dan Lee Tae-jae menerangkan. Monster itu adalah android buatan yang memiliki kulit dari spora monster jamur yang ditemukan di dungeon Chernobyl. Chernobyl itu kalau di dunia nyata tempat yang udah kena radiasi nuklir ya. Dimana gitu lupa. Mereka menamainya Mushroom Droid. Android itu memiliki kemampuan bertarung yang baik. Ia juga memiliki ketahanan dan kemampuan refleks yang bagus. Dan karena spora dari monster jamur itu memiliki kemampuan regenerasi, jadinya mereka nggak perlu ngeluarin banyak uang untuk memperbaikinya. Walaupun Android ini terlihat perfect, tapi ia tetap ditujukan untuk pemula. Maka dari itu, setiap serangannya tidak akan terlalu memberikan damage. Dan jika para peserta bekerja sama, maka mereka akan dapat dengan mudah mengalahkan Android itu. Namun berbeda halnya dengan para player solo. Akan lebih butuh waktu bagi mereka untuk bisa mengalahkan Android itu. Dan lagi pula, fragmen yang mereka cari berada di dalam tubuh Android itu, sehingga akan memakan banyak waktu untuk mengeluarkannya. Namun di saat itu, Lee Tae-jae menemukan sesuatu hal yang menarik. Ia melihat sebuah titik di mana terdapat satu peserta di sana. Ia berkata kalau situasi yang tidak terduga baru saja terjadi. Dan Shin lalu berpindah ke Kang Hyun Mo yang bertemu dengan android itu. Tapi kayaknya Kang Hyun Mo kecewa karena yang ingin dia lawan adalah monster asli, bukannya robot. Udah enak dia sama robot. Soalnya udah lawan robot dildo ya kan? Dan apa basa-basi, Kang Hyun Mo pun langsung melompat dan menghantam wajah android itu dengan keras, hingga langsung membuat android itu terpental cukup jauh. Dan teriaklah sudah banyak terdapat android yang telah dikalahkan oleh Kang Hyun Mo. Dia pun frustasi kenapa para android ini gampang banget dikalahin, gak kayak di neraka. Dia pun lalu menggunakan skill dismantle untuk mengambil fragmen yang ada di dalam tubuh android itu. Kang Hyun Mo pun sontak bingung sekaligus panik. Ini bener gak ya? Kok gampang banget ujiannya? Gak kayak bikin SIM harus pakai calo, gini-gini dulu, ungkap Kang Hyun Mo. Lalu, staf pun mengumumkan hasil sementara perolehan fragmen peserta. Posisi ketiga, Hong Greon, 7 fragmen. Tempat kedua, Red Butterfly, 9 fragmen. Ini cewek rambut merah siapa ya namanya ya? Belum disebutin. Dan untuk posisi pertama, tentu saja Kang Hyun Mo dengan 16 fragmen. Kang Hyun Mo pun sontak auto happy saat tahu kalau ia jadi nomor 1. Ya walaupun masih sementara sih, tapi dia pede soalnya androidnya gampang banget dihancurin kayak rangka esaf. Kang Hyun Mo lalu mengambil kulit android itu yang berasal dari monster jamur. Ia berpikir untuk membuat sebuah item dengan kulit ini. Buat jaga-jaga kalau dia udah balik ke neraka. Kang Hyun Mo pun lalu menggunakan skill creation-nya.
Dan ia pun berhasil membuat item, yaitu 2 pelindung tangan tingkat common dan 2 pelindung kaki tingkat common juga. Kang Hyunmo yang sudah selesai ngecraft pun memutuskan untuk berburu lagi, agar peringkatnya nggak kekejar. Dan Shin pun lalu berpindah ke cewek Red Butterfly ini, dimana dia heran kenapa Kang Hyunmo bisa berada di peringkat pertama mengalahkannya. Namun di saat kesal-kesalnya itu, tiba-tiba terdapat peserta lain yang datang untuk mengambil fragmen milik cewek itu. Mereka pun melancarkan berbagai macam serangan kepada cewek Red Butterfly itu. Namun ia pun berhasil menghindari semua serangan itu dengan gampangnya. Dan dia lalu menyiapkan sebuah serangan counter. Dan boom, terjadilah ledakannya cukup kuat karena adu serangan mereka. Dan akhirnya orang-orang yang menyerang cewek itu pun tumbang. Namun masih banyak terdapat peserta lain yang mengincar cewek ini. Si cewek ini pun tidak gentar dan dia akan melawan mereka semua. Namun tiba-tiba para peserta itu terpental secara bersamaan. Ternyata si Hong Reon datang menghampiri cewek merah ini. Kayaknya mereka masih satu grup ya. Pokoknya ikutin aja dah, memang babi autornya, bikin bingung. Dan terlihatlah anggota lain dari Red Butterfly yang menghampiri cewek tadi. Mereka berencana untuk memberikan semua fragmen yang sudah mereka kumpulkan kepada cewek merah ini. Namun cewek merah ini menolaknya karena dia ingin menjadi peringkat pertama dengan usahanya sendiri. Dan dia pun lalu pergi meninggalkan rekan-rekannya itu. Dan Shin pun lalu berpindah ke Litijai di mana ia sedang memperhatikan Kang Hyunmo. Di sini sepertinya dia jadi lebih tertarik dengan Kang Hyunmo. Apalagi Kang Hyunmo sangat terbiasa bertahan hidup di dalam dungeon. Padahal dari track recordnya, Kang Hyunmo belum pernah memasuki dungeon manapun. Bahkan dia baru saja daftar jadi hunter. TJ pun jadi penasaran bagaimana jika Kang Hyunmo dan cewek dari Red Butterfly itu bertarung, siapakah yang menang. Sementara itu, Kang Hyunmo pun dengan polosnya mencoba memakan kulit jamur itu. Dikira enak kali kayak jamur tepung ya kan? Dan benar saja rasanya kayak tai dan dia pun memuntahkannya. Di saat itu, Kang Hyunmo pun merasakan kedatangan seseorang yang bergerak dengan cepat. Dan ternyata si cewek merah itulah yang datang dan dia pun langsung melancarkan serangan kepada Kang Hyunmo. Kang Hyunmo pun masih bisa menghindari serangan mendadak itu sambil kaget. Setelah itu, mereka berdua pun akhirnya mengobrol. Si cewek bertanya, apakah Kang Hyunmo seorang diri? Dan Kang Hyunmo menjawab, aku nih polisi bulan sabit, jangan macam-macam kau ya. Nih, ada naga di tanganku, ucap Kang Hyunmo. Kamu polisi apa? Hah? Polisi apa? Coba kamu jangan pakai senjata. Buang senjata, kita selesaikan ya. Dasar wong gendeng, ucap cewek ini. Dan ternyata level dari cewek ini, yaitu level 14, 2 kali lipat dari level Kang Hyunmo sekarang. Sontak si Kang Hyunmo pun agak gercep, soalnya levelnya beda jauh. 괜찮아. 괜찮아요. Si cewek Red Butterfly ini pun berinisiatif untuk menyerang duluan. Dia melancarkan sebuah pukulan kepada Kang Hyunmo. Untungnya Rex Speed dari Kang Hyunmo bagus, jadi dia bisa menahannya. Walaupun berhasil menahan serangan itu, Kang Hyunmo merasakan kalau wanita ini memiliki kekuatan yang nggak main-main. Dan terjadilah perbakuhan taman di antara mereka berdua, di mana si cewek lebih agresif untuk menyerang, sementara Kang Hyunmo hanya menghindar dan bertahan saja. Kang Hyunmo berpikir jika ia terkena serangan cewek itu, dia bisa saja mokat di tempat. Untungnya dia punya skill battle hyper, jadi semua pergerakan cewek itu bisa ia baca dan antisipasi. Tapi walaupun begitu, Kang Hyunmo masih belum bisa untuk menemukan celah untuk melawan balik. Anjing, dada gua sakit. Kang Hyunmo berpikir jika dia terus seperti ini, kemungkinan dia akan kalah. Karena dari itu, dia akan menggunakan kartu asnya. Walaupun skill ini harusnya digunakan dalam kondisi bahaya saja, tapi ia tidak punya pilihan lain. Di saat cewek itu maju, Kang Hyunmo pun langsung mengaktifkan energi Valian. Sehingga keluarlah aura kekuatan dari tangan Kang Hyunmo, dan mereka berdua pun akan saling beradu pukulan. Rasengan Chidori. Salah anime. Dan bruak, terjadilah ledakannya cukup dahsyat akibat benturan kekuatan mereka berdua. Namun sepertinya pemenang dari pertarungan ini adalah Kang Hyunmo, di mana si cewek ini merasakan sakit yang luar biasa di tangan sehabis mereka beradu pukulan. Walaupun Kang Hyunmo menang, tapi dia sedikit kelelahan karena energi Valian tadi menguras banyak mananya. Kang Hyunmo pun meminta cewek itu untuk memberikan fragmen miliknya karena dia sudah kalah. Dan cewek itu pun memberikan fragmen miliknya dan dia mengakui kalau telah kalah dari Kang Hyunmo. Dia pun bertanya skill apa yang Kang Hyunmo pakai barusan. Kang Hyunmo tidak ingin memberitahunya.
Namun di saat itu, tiba-tiba terdapat seseorang yang berteriak, "Oni, kamu nggak apa-apa kan?" Dan wah, Kang Hyunmo pun lalu ditabrak oleh Hong Reon yang udah kayak tronton. Dan Kang Hyunmo pun terpental sampai terguling-guling cukup jauh. Kasihan. Kang Hyunmo pun menjadi bingung kenapa dia tiba-tiba ditabrak tronton. Dan ternyata orang yang bersama Kang Hyunmo tadi juga berada di sana. Dia lalu memperkenalkan dirinya kepada Kang Hyunmo. Dia adalah bagian dari anggota Red Butterfly. Dan teriaklah Hong Greon yang sangat mengkhawatirkan keadaan si cewek merah. Nggak tahu namanya si cewek nih. Ia pun marah-marah kepada Kang Hyunmo yang telah menyebabkan hal ini kepada Oninya. Si cewek merah pun menenangkan Hong Greon karena ini wajar soalnya dia kalah duel tadi. Kang Hyunmo pun sontak ngamuk-ngamuk. Dasar gak jelas kau asu, tiba-tiba marah, yang seharusnya ngamuknya aku bangsat, tiba-tiba diseruduk banteng. Untung bukan banteng merah. Namun di saat berdebat itu, tiba-tiba keluarlah pengumuman di mana ujiannya telah berakhir. Di mana si cewek merah keluar sebagai peringkat pertama dengan total 88 fragmen. Sontak Kang Hyunmo yang mendengar itu pun menjadi mangkel setengah mampus. Gimana enggak? Harusnya dia yang jadi nomor 1 kalau enggak digangguin Hong Greon. Dan ternyata si Hong Greon di saat terakhir ia memberikan semua fragmen miliknya kepada si cewek merah agar dia bisa menjadi nomor 1. Kang Hyunmo yang mendengar itu pun udah nggak peduli lagi dah. Dan dia pun memutuskan untuk pergi. Namun si cewek merah berusaha untuk menjelaskan situasinya kepada Kang Hyunmo. Tetapi si Hong Greon malah meminta Kang Hyunmo untuk meminta maaf kepada Oninya atau si cewek merah. Kang Hyunmo yang mendengar itu pun sebenarnya kesel tingkat dewa. Tapi dia nggak boleh kelihatan mencolok. Dia pun lalu berpikir alasan apa yang membuatnya harus meminta maaf. Tapi semakin dia berpikir, semakin kesel dia. Pertama, dia udah duel dengan Adil, terus menang. Habis itu diganggu diseruduk banteng ya kan. Terus mereka bertiga curang karena gabungin fragmennya. Dan yang terakhir, malah play victim kayak kontol. Kang Hyunmo pun berpikir untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Dan Kang Hyunmo lalu mengaktifkan skill domination. Hong Greon yang marah pun akan menghampiri Kang Hyunmo. Namun tiba-tiba dia pun terdiam sambil keringat dingin. Sontak si Uninya pun menjadi bingung dengan keadaan Hong Greon. Dan terlihatlah dari sudut pandang Hong Greon di mana Kang Hyunmo yang memancarkan aura yang begitu kuat seperti raja para monster.